Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Yufitri Melatinis, NIM 10120220166, kelas E semester 1 program studi pendidikan agama Kristen. Baik, video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah sejarah gereja umum dengan materi priorisasi sejarah gereja. Priorisasi sejarah gereja merupakan pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Pembagian zaman sejarah gereja dimulai dengan tahap yang pertama, yaitu sejarah gereja kuno yang terjadi pada tahun 30 sampai dengan 590 Masehi dengan pembagian waktu sebagai berikut. Yang pertama tahun 30 sampai dengan 312 Masehi dengan ciri-ciri diantaranya: A. Bentuk organisasi yang berupa presbiteros, episkopal, dan diakonus. B. Adanya faktor teologi-teologi atau filsafat-filsafat. Ajaran Gnosis ini menganggap bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. C. Penganiayaan gereja. Yang kedua, tahun 313 sampai dengan 590 Masehi dengan ciri-ciri yaitu: A. Konstantinus Agung atau pembebasan gereja. Konstantinus Agung mengeluarkan edikt atau surat perintah ketika ia berada di Milano pada tahun 313 Masehi yang lazimnya disebut edikt Milano atau edikt pemberhentian penganiayaan gereja, sehingga pada akhirnya agama Kristen menjadi agama negara. B. Adanya konsili-konsili, yaitu konsili Nicea pada tahun 325 Masehi mengenai Trinitas Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh, dan konsili Kalkedon yang terjadi pada tahun 451 Masehi mengenai Kristologi, di mana membahas mengenai tabiat manusia dan keilhalian Yesus. C. Berdirinya biara-biara. Biara-biara ini berdiri dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengakibatkan dosa, khususnya dosa seksual. Yang kedua, tahun 590 sampai dengan 1492 garing 1517 Masehi, yaitu sejarah gereja abad pertengahan. Dengan pembagian waktu yaitu: yang pertama, tahun 590 sampai dengan 910 ada dua ciri-ciri, yaitu A. Gereja Barat atau Gereja Romawi Katolik. Gereja Barat dipimpin oleh uskup yang disebut paus. Sedangkan Gereja Timur memiliki peranan gereja hanya memikirkan hal rohani saja. Gereja yang ada di wilayah timur disebut dengan gereja yang ortodoks. Yang kedua, tahun 910 sampai dengan 1300 Masehi dengan ciri-ciri: A. Adanya pembaruan biara di Klane, Prancis. B. Teologinya hampir seluruh mengikuti teologi Katolik, dengan diantaranya yaitu teologi yang mempertahankan tradisi dan munculnya teologi kreatif di biara-biara. C. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan. D. Adanya perang salib sebanyak 7 kali, yaitu perang salib yang pertama mengenai kekalahan dan GKR menguasai Yerusalem. Perang salib yang kedua mengalami kekalahan tetapi pada akhirnya menguasai kota Yerusalem, namun bukan seluruh Yerusalem. Perang salib yang ketiga, pasukan tidak terlatih, namun orang Kristen hanya diberikan kebebasan untuk beribadah di Yerusalem tetapi tidak boleh menguasai tempat-tempat ibadah, namun mengalami kekalahan. Perang salib yang keempat lebih buruk dari kekalahan karena pemerintah kekristenan meminta pertolongan kepada pemerintah Turki. Perang salib yang kelima dapat menguasai dan memenangkan Yerusalem dari tangan Islam, tetapi setelah 26 tahun berikutnya Yerusalem kembali dikuasai Islam. Perang salib yang keenam pada awalnya sukses, tapi pada akhirnya juga mengalami kekalahan. Perang salib yang ketujuh adalah perang salib tersingkat hanya 2 tahun dan disebut sebagai perang salib terakhir. Yang terakhir yaitu sejarah gereja masa kini atau sejarah gereja zaman baru yang terjadi pada tahun 1492 garing 1517 sampai dengan 1900-an Masehi. Pada tahun 1521 Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman. Oleh karena itu gereja menetapkan Luther menganut ajaran sesat. Di dalam benteng ini selama 1 tahun ia tidak tinggal diam, tetapi justru di dalam ini Martin Luther menerjemahkan Alkitab, kebanyakan dari Perjanjian Baru. Martin Luther kembali ke kotanya di Wittenberg untuk kembali memimpin reformasi. Tahun 1929
ada pertemuan tingkat tinggi tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen, yaitu gereja Kristen dan Protestan menjadi GKR. Di antaranya yaitu di dalam pertemuan tersebut tidak didapati kata sepakat dan peminoin, namun tahun ini disebut setelah dengan istilah sebagai Protestan atau kontra reformasi. Setelah reformasi, gereja Katolik kehilangan banyak jumlah anggota dengan ciri-ciri yaitu A. GRK berusaha mengembalikan orang Kristen kembali ke Katolik. B. Usaha ini dilakukan di Trente yang dipimpin oleh Paus 3. C. GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja khususnya doktrin. D. Kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya di gereja-gereja dan negara-negara baru, dan ini disebut kontrareformasi. Sekian video singkat saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom, terima kasih.